Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu dan mungkin sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin sudah dilakukan. Saya hanya mengingatkan dan menyelesaikan tugas saya, lebih tepatnya menyelesaikan tugas saya dari guru penggerak. Salah satunya adalah membagikan hal-hal positif yang saya dapatkan di sana. Oke. Jadi langsung saja kita akan mengenalkan apa sih budaya positif, dan saya yakin Bapak Ibu semua, saya nggak mungkin ngajarin di sini karena Bapak Ibu semua sudah sangat handal, sudah sangat berpengalaman, sudah sangat menerapkan budaya ini. Jadi saya hanya ingin mungkin sharing pengalaman saya yang saya dapatkan ketika belajar tentang budaya positif. Nah, apa sih budaya positif? Apa sih itu? Sebelum kita masuk sana, mari tenangkan diri, tenangkan pikiran, tenangkan hati. Saya tidak tahu bagaimana perasaan kita saat ini, perasaan Bapak Ibu saat ini, tapi kadang kalau kita lagi ngajar nih, kemudian muridnya juga punya pikiran yang di luar, itu tidak akan nyambung, tidak akan masuk. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah menenangkan diri dan menenangkan hati. Untuk berkaitan dengan itu, saya ingin tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekarang mengalami tingkat kestresan? Dan bagaimana kondisi psikis ibu, perasaan ibu saat ini? Senang, bahagia, biasa aja, bosen, boring? Kira-kira apa jawabannya? Ngantuk. Oke, terus? Bosen dengan rutinitas guru atau apa Bu? Bosen dengan pekerjaan rumah. Oke, terus bagaimana lagi nih perasaannya? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Biasanya kan kalau kita tanya ke murid gimana sih perasaannya, sekarang saya nanya ke Bapak Ibu dulu. Gimana sih perasaannya saat buat jadwal, Pak? Susah buat jadwal. Gurunya sedikit, penuh, mintanya ini itu udah oke. Terus kurang piknik. Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu, dari tingkat kesetresan kita, 1 itu paling rendah, 10 itu paling tinggi. Saya boleh tanya menurut Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu pribadi, Bapak Ibu berada di posisi berapa? Dari 1 sampai dengan 10. Bella 5. Oke, yang lain mungkin? 1, Pak. Pak Hafiz 2, oke. 2. Pak Prapto 8 dan 9. Bisa kita bayangkan sesetres apa beliau gitu. 8 dan 9. Terus kalau saya gitu, saya boleh tanya Pak Ridwan berapa tingkat kestresannya Pak Ridwan? 1. Wah, sangat hebat mengelola perasaan sampai cuma 1 doang, sedikit. Kalau Mang Winda mungkin tingkat kesetresannya berapa? Setengah aja deh. Setengah. Oke. Ada yang kira-kira lebih dari 7 Bapak Ibu selain Pak Prapto? Pak Sabto berapa Pak Sabto? Oh, 9,5. Lebih stres lagi. Ada yang mungkin lebih tinggi atau di atas 7? Nggak ada. Pak Ustadz di atas 7? Mikirin umat ya. Belum kelar tugas pikirnya jadi stres nih. Oke. Pak Sabto kenapa stres? Boleh dibagikan ke kami? Kenapa Pak Sabto? Boleh dijelaskan biar kita tahu, oh ternyata Pak Sabto ini lagi stres loh, tekanannya banyak loh. Apa sih Pak? Ya, kalau saya pribadi sebagai makhluk itu pasti ini awal tahun pelajarannya. Ini mungkin minggu ini adalah minggu titik rendah saya gitu ya. Ya maaf, pasti ada urusan pribadi saya di rumah. Udah tahu lah ya, jomblo. Awan Pak. Oke, kemudian yang pertama adalah ini juga saya sambil pelatihan rapor ya. Jadi saya nggak tahu saya matikan. Kemudian pasti jadwal dan sumber daya guru yang sedikit. Kemudian kurikulum yang baru 2 tahun ini itu pasti. Oke. Boleh saya simpulkan berarti sumber stres terbanyak adalah pekerjaan. Iya. Oke. Betul. Kalau Bapak Suprapto yang tadi juga tinggi, boleh diceritakan sumber stres terbanyaknya dari mana? Bukan. Kalau saya justru para masak ini pribadi kan, boleh kan? Boleh Pak, ini pertanyaan pribadi. Permasalahan saya itu justru datangnya dari di luar saya. Gitu. Pagi-pagi dari telepon berkali-kali oleh saya, gitu kan? Masih tidur tentunya saya kan. Pagi saya telepon gitu. Ternyata baru kita mau berangkat permasalahan adik saya itu kena penipuan tuh, ke hipnotis sekitar 160 juta. Jadi kerjasama, dia merasa temannya satu asrama dulu gitu kan, gitu. Nah
ada bisnis apa gitu. Itu pun saya begitu aja. Jadi dari jam sebelum jam 12 dia transfer 2 kali, 10 gitu, di atas jam 12 transfer lagi gitu. Nah, masih cerita lagi, pagi ini kalau enggak laporin polisi. Nggak usah khawatir, nggak bakal dilaporin polisi. Itu aja datang polisi, saya bilang gitu kan. Material terlambat. Itu salah satu, ini bukan curhat ya, karena ditanya kan. Itu, jadi stressnya tinggi. Akhirnya bagi-bagi udah mas itu buat anak-anak ini. Ya udah gampang ya saya bilang gitu. Itu permasalahan seperti itu. Jadi kalau rutinitas pekerjaan saya udah biasa. Kadang-kadang yang membuat saya stres itu yang di luar ini saya gitu loh. Di luar pekerjaan ya. Di pekerjaan malah udah settle lah. Itu nggak masalah kalau masalah. Paling kalau Sabtu Minggu di depot polisi itu satu ketakut. Dikesesuaian itu. Iya. Itu. Terus jam 9 malam orang tua SMS WA itu kan aduh gitu kadang-kadang gitu. Apalagi pas mutasi ya Pak? Ya itu gitu. Kalau mutasi saya udah merem, saya tutup mata, saya nggak pakai hati saya. Ya bu hati ya. Udah nggak pakai hati itu. Kalau pakai hati saya udah habis itu. Iya. Coba ditanya Pak Ustaz. Pak Pramton, ini anak siapa yang begitu? Ponakan kan? Ya udah, gitu doang. Seperti itu doang kalau dulu yang nanya. Ya, terima kasih Pak Prapto sudah sharing dan Pak Sabto sudah sharing apa yang membuat stres. Saya yakin Bapak Ibu semua juga punya banyak hal yang mungkin membuat kita kepikiran dan akhirnya stres. Kalau kita sadar, stres itu kemudian memicu salah satu zat aktif di otak yang kemudian membuat kita konsentrasinya menurun. Sehingga akhirnya biasanya kerjaannya jadi kurang fokus, jadi menunda pekerjaan dan lain sebagainya. Salah satu dampak dari stres. Dan apa penyebabnya? Saya nggak tahu tergantung Bapak Ibu semua. Ada yang dari pekerjaan, ada yang dari hubungan personal, pribadi, keluarga, lingkungan sosial, pertemanan, keuangan, mungkin ada banyak hal yang mungkin membuat kita stres. Apa yang harus dilakukan? Pertama untuk mengatasi stres adalah cari dulu sumbernya. Siapa yang tahu sumbernya? Ya Bapak Ibu. Berarti siapa yang bisa mengatasi stres? Ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang tahu sumbernya di mana. Ketika sudah tahu sumbernya, ya kita bisa mengatasi stres itu perlahan. Kita cari solusinya dan lain sebagainya. Nah, oke, berkaitan dengan itu kenapa saya tanyakan stres? Karena kita akan menciptakan disiplin positif Bapak Ibu. Gimana caranya kita bisa bikin disiplin positif kalau kitanya juga mungkin kondisinya tidak baik-baik saja. Kita lagi nggak mood, kita lagi stres dan lain sebagainya. Akan susah tercipta. Itu tujuan pembelajaran kita tujuan saya mensosialisasikan hari ini. Terus kemudian apa sih budaya positif? Ada beberapa hal yang mungkin akan nanti kita singgung sedikit karena waktu kita terbatas. Kita akan berbicara mengenai disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, reward dan punishment kalau zaman dulu, dan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Tapi saya ingin menyoroti nanti di 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu beberapa hal ini, sudah tahu semua saya yakin, dan sudah punya banyak ilmu tentang ini semua. Jadi saya hanya mungkin mengulas sedikit. Nah, nggak mungkin dibahas semua. Bagaimana sih tujuannya membangun sistem ekosistem atau disiplin yang positif tadi di dalam lingkungan pendidikan kita di sini? Saya ingin tanya dulu ke Bapak Ibu semua. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Ada yang mau berpendapat lagi? Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mungkin minta bantuan Muhammad. Oke. Iya. Apa sih disiplin? Iya, terima kasih Pak Diko. Disiplin itu adalah salah satu sikap untuk mengikuti peraturan yang telah ditentukan secara bersama-sama. Sikap. Terima kasih Ibu. Jadi salah satu sikap untuk mengikuti peraturan yang kemudian telah disepakati bersama, itu disiplin menurut Bu Wati. Kalau Pak Hafiz tadi, maaf, disiplin menurut Pak Hafiz apa? Ya, kurang lebih sama mungkin dengan yang diucapkan oleh Bu Wati. Mungkin penambahan sedikit adalah konsistensi dalam melaksanakan peraturan yang ada itu terus disiplin. Jadi Menurut pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Hafiz untuk pendapatnya. Menurut Pak Hafiz menambahkan Bu Wati, selain kita menuruti peraturan yang ada, kita konsisten menerapkan peraturan. Itu yang disebut dengan disiplin. Bapak Ibu sepakat semua itu disiplin? Oke, berarti kalau saya boleh simpulkan, kebanyakan orang bilang bahwa disiplin itu tertib, teratur.
kemudian juga patuh terhadap aturan, taat terhadap aturan, itu disiplin. Betul, betul. Itu bagian dari disiplin. Tapi dari kata dasarnya Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya diambil dari kata disiplin disiplina yang artinya itu belajar. Jadi kata disiplin itu artinya malah belajar. Selain itu juga sama dengan kata disiplin yang artinya mengikut atau murid. Jadi konteks sebenarnya disiplin itu adalah belajar atau mengikut atau murid. Nah, maksudnya gimana? Kok apa hubungannya dengan disiplin? Di yang terakhir, disiplin itu bukan membuat seorang takut karena aturan dan kemudian mengikuti aturan, tidak. Tapi mereka tapi membuat mereka akhirnya belajar untuk mengikuti aturan. Kenapa saya harus mengikuti aturan? Jadi yang timbul adalah motivasi dari dalam diri mereka untuk sebuah tujuan. Motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau yang selama ini kita sependapat, mungkin motivasinya adalah ekstrinsik. Kenapa sih kamu harus disiplin? Karena saya takut akan aturan. Apakah seperti itu disiplin yang baik? Ternyata bukan. Disiplin yang baik adalah berasal dari dalam diri. Kenapa sih saya berangkat pagi? Ya karena saya nggak mau telat. Bukan karena saya takut dihukum. Dua konsep yang berbeda. Kenapa sih saya harus bangun? Kenapa sih saya harus belajar? Biar dapat nilai bagus? Tidak. Karena saya butuh belajar. Itu seharusnya disiplin. Jadi tercipta dari dalam diri, bukan karena sesuatu yang mendorong mereka, bukan karena motivasi ekstrinsik, tapi intrinsik dari dalam dirinya. Kenapa itu penting? Karena untuk menciptakan itu nantinya kita jadi sepakat tentang nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Ada nilai-nilai universal di sana. Kita bisa menjadi baik, kita bisa menjadi tanggung jawab, kita bisa menjadi tenggang rasa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu ada motivasi dalam diri kita. Ada disiplin yang sedang kita bangun. Semuanya berasal dari dalam diri. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira murid kita sudah punya disiplin intrinsik atau masih ekstrinsik? Berasal dari luar. Ekstrinsik. Apakah tidak ada yang intrinsik? Ada, banyak. Tapi mungkin akan jauh lebih banyak yang ekstrinsik. Yang taat aturan karena takut akan hukuman. Yang taat aturan karena mungkin ingin dapat penghargaan. Motivasinya datang dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjadikan motivasi itu datang dari dirinya sendiri untuk kemudian dia tergerak. Oh, saya tuh harus mengikuti aturan karena itu bagian yang saya percayai, bukan karena sebuah sistem yang harus saya lakukan. Ini agak susah dan saya yakin susah karena membangun motivasi dalam diri itu pasti butuh waktu yang lama. Dan ini tugas kita semua Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk kemudian membangun disiplin itu dari dalam diri, bukan dari luar, bukan dari motivasi orang lain, bukan biar saya dapat penghargaan. Dalam yang nanti kita akan bahas selanjutnya adalah tentang teori motivasi. Kenapa ini penting? Tentang hukuman dan penghargaan dan tentang restitusi. Kalau Bapak Ibu menggenggamkan tangan, coba Bapak Ibu genggamkan, terus kemudian minta rekan sebelahnya untuk membuka itu, tapi dengan syarat bahwa Bapak Ibu jangan sampai membukanya, karena ini adalah sesuatu yang harus Bapak Ibu pegang. Kira-kira terus minta rekan sebelahnya untuk kemudian gimana caranya rekan sebelahnya menggunakan cara apapun yang mungkin bisa membuka. Tapi Bapak Ibu jangan sampai ngebuka, karena ini adalah sesuatu yang penting untuk Bapak Ibu. Kira-kira bisa nggak rekannya untuk kemudian bisa membuka ini? Bisa nggak Bapak Ibu? Kalau memang nggak mau dibuka ya nggak bisa. Bisa aja. Oke, kata Bu Penny tidak bisa karena ya, kalau kita orang yang menggenggam itu keras hati, dia nggak mau membuka, dibuka siapapun juga nggak mau. Oke, benar. Karena Bu Penny, kalau kita orangnya keras, kita teguh pada pendirian, ya nggak akan pernah bisa dibuka. Tapi Bu Ella berpendapat lain. Menurut Bu Ella bisa. Bisa. Kenapa Bu Ella bisa? Kalau tenaga kita pas kita udah capek, udah lelah, gimana? Iya, makanya kan ini. Oke, akhirnya karena satu keadaan kita udah lelah, akhirnya terbuka. Bisa juga, artinya yang mungkin kita punya kepercayaan siapa sih yang bisa membuka ini, temannya bisa. Misalkan saya punya sesuatu yang penting nih, tapi kemudian Bu Wati bilang, Mas Diko tolong buka dong, saya transfer 1 miliar. Ya saya buka. Ada sesuatu yang membuat saya membuka. Oke, sama halnya. Tapi apakah kemudian itu yang diinginkan? Tidak. Yang paling besar siapa pengaruhnya yang bisa membuka? Diri kita. Diri kita. Mau ada motivasi 1 miliar, dihukum pancung, anything dan lain sebagainya yang kemudian bisa memaksa kita membuka ini, kalau kita tidak mau membuka, ya tidak dibuka.
Artinya apa? Ini balik lagi, motivasi yang harus dilihat itu dari dalam diri, bukan dari luar. Bukan kemudian guru minta buka tanganmu, bukan. Tapi bagaimana kita meminta untuk anak, kamu harus membuka, kenapa? Biar dia yang membuka sendiri. Sebuah konsep sederhana yang mungkin kita, oh iya ya, ternyata yang punya kuasa lebih atas seseorang itu ya dirinya sendiri. Kita tidak punya kuasa apapun untuk itu. Oke. Next, secara dasar menurut Diane Gossen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, kita tuh nurut, kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman atau menghindari sesuatu yang bikin kita gak nyaman. Kenapa sih Bapak Ibu berangkat pagi? Karena takut TKD-nya dipotong misalkan. Atau kenapa sih kita harus izin sakit dan lain sebagainya ke atasan? Ya karena itu bagian dari sistem yang kemudian harus diturutin. Kalau enggak kita dapat dipanggilan, disanksi dan lain sebagainya. Ada sesuatu dari luar. Kita menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, kenapa sih kita melakukan sesuatu? Karena dapat imbalan atau penghargaan. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu karena pengen dapat imbalan? Kalau saya pernah. Saya pribadi pernah. Saya pengen dapat uang, terus saya melakukan sesuatu. Guru saya bilang kalau kamu dapat nilai tinggi, kamu dapat beng-beng. Ya udah, saya pengen dapat beng-beng, jadi saya harus dapat nilai tinggi. Itu karena kita pengen dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pujian dari orang lain. Ih bagus banget kamu juara kelas, besok saya pampang ya namanya. Itu berarti kita melakukan sesuatu karena ada imbalan, karena ada penghargaan dari orang lain. Tapi yang terbaik adalah yang nomor 3. Kita melakukan sesuatu karena kita emang menghargai diri kita sendiri dan mencintai diri kita sendiri dengan apa yang kita percayai. Jadi saya pengen dapat nilai tinggi karena saya yakin dengan dapat nilai tinggi saya mungkin jadi hebat. Saya mungkin jadi bisa menguasai banyak hal dan lain sebagainya. Sederhana. Tapi kita lihat menurut kita manusia saat ini melakukan yang mana? Yang 1, yang 2, atau yang 3? Paling banyak itu yang 1, terendah. Ini adalah tingkat terendah motivasi manusia. Kebanyakan kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan. Kenapa sih kita harus senyum? Biar nggak dibilang orang jutek. Menghindari ketidaknyamanan. Kenapa sih kita kemudian melakukan sesuatu hal baik? Ya biar dapat penghargaan mungkin. Ada guru teladan, ada guru terajin dan lain sebagainya. Ada motivasi tertentu yang membuat diri kita melakukan hal itu. Kalau tidak, bukan guru seni, maaf Pak. Kalau tidak, lalu bagaimana caranya untuk dapat yang ketiga? Kita melakukan sesuatu itu karena kita butuh, karena kita yakin dengan hal itu. Jadi nggak perlu ada aturan, kita bisa melakukan hal itu. Karena apa? Karena kita butuh, karena kita ya ingin melakukan hal itu. Nah, ini tuntutan kita bagaimana menciptakan anak kita berada di posisi yang ketiga ini, Bapak Ibu, yang paling bawah, yang sangat susah lah ibaratnya. Caranya bagaimana? Saya mungkin akan harus berguru kepada Bapak Ibu semua. Gimana caranya biar bisa menimbulkan motivasi ini dari dalam diri? Karena saya mungkin juga masih belum punya pengalaman. Saya akan tanya ke Bapak Ibu, gimana sih Bapak Ibu caranya biar mereka tuh sadar dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Oke, refleksinya ada sebuah kasus. Maaf ini guru matematika, saya hanya mengambil contoh. Jadi ada seorang IPA itu kurang menguasai pelajaran matematika. Kemudian saat pelajaran itu berlangsung, kebanyakan dia memilih berdiam atau menggambar di buku. Kenapa? Karena tidak menguasai matematika, kurang menguasai matematika. Terus kemudian pada saat gurunya menanyakan, di sini maaf namanya contohnya Pak Seno, kepada Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dan kursinya dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap dan berupaya menjawab. Jadi anaknya karena nggak bisa gagap dan berupaya menjawab. Tapi seluruh kelas pun menertawakan hal itu. Hahaha, cupu lu, hahaha, nggak bisa ngerjain lu, dan lain sebagainya. Dan kemudian Pak Seno membiarkan teman-temannya itu menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk kemudian maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Pertanyaan sederhana adalah, karena hal itu kemudian kelas makin gaduh dan makin menertawakan Iva. Pertanyaannya adalah, apakah Anda, Bapak Ibu semua setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak, saya yakin Bapak Ibu semua tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Mempermalukan anak. Saya yakin kita semua tidak melakukan hal itu. Karena itu membuat mental anak bisa jadi jatuh. Membuat mental anak bisa jadi terus kemudian, guru saya malah tidak mensupport saya. Guru saya malah membuat saya malu di depan umum.
tidak ada tindakan membela dan lain sebagainya. Nah, lalu menurut Bapak Ibu semua, yang dilakukan Pak Seno itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman, Bapak Ibu? Kenapa hukuman? Ada yang merasa dirugikan. Karena merasa dirugikan, jadi hukuman. Oke, di sini ada sebuah hal yang menarik. Ada dua perbedaan menarik antara hukuman dan konsekuensi. Apa yang menarik dari hukuman dan konsekuensi? Kadang kan kita mikirnya hukuman ya udah, konsekuensi karena kamu melakukan ini. Padahal itu adalah dua sisi yang berbeda. Hukuman itu kadang nggak nyambung dengan apa yang dia lakukan. Tapi kalau kan konsekuensi itu nyambung dengan apa yang dia lakukan. Contoh sederhananya, hukuman itu biasanya identik dengan sesuatu yang harus menyakitkan, dengan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dihukum itu menyakitkan, tapi harus terjadi. Kenapa hukuman? Orang membunuh hukumannya di penjara, menyakitkan. Tapi itu bukan konsekuensi. Kenapa bukan konsekuensi? Karena konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Apa bedanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan sesuatu yang harus terjadi? Bedanya sederhana, Bapak Ibu. Saya ambil contoh gini. Kalau misal saya sebagai seorang murid kemudian di dalam kelas lupa mengerjakan tugas Bapak Ibu guru, dan kemudian Bapak Ibu guru memberikan saya tugas, oke, ya udah kamu gak usah istirahat, kamu kerjain tugasnya. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa? Ada tindakan yang logis, ada tindakan yang nyambung dengan apa yang dia lakuin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hukuman atau sudah melakukan konsekuensi? Ini yang kemudian harus kita refleksikan masing-masing di dalam diri kita. Apa sih? Kalau hukuman itu anak yang ada itu benci dengan kedisiplinan. Kenapa? Karena dia dihukum, karena dia dapat sesuatu yang menyakitkan. Sebaliknya, kalau konsekuensi, anak jadi lebih menghargai disiplin. Oh iya ya, kalau saya nanti nggak ngerjain tugas lagi, saya jadi nggak dapat istirahat lagi. Berarti saya harus ngerjain tugas, biar nanti istirahat saya nggak kepotong. Adalah sesuatu yang menghargai disiplin. Oke, berarti saya harus disiplin. Tapi kalau dihukum, yang terjadi kayak males banget. Nanti kalau nggak ngerjain tugas, saya dihukum bersihin toilet. Saya harus maju ke depan. Karena sesuatu yang kemudian tidak ada hubungannya dan lain sebagainya. Terus hukuman itu paksaan, jelas. Sedangkan kalau konsekuensi ada tanggapan atau stimulus dari tindakan yang dia lakuin. Kemudian hukuman itu biasanya mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan dengan kesalahannya. Kalau dia melakukan kesalahan apa, ya didorong untuk melakukan kesesuaian dengan apa yang dia lakuin. Terus biasanya hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Itu hukuman. Sebaliknya kalau konsekuensi, itu guru membantu untuk menyatakan peraturan yang ada, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi sifatnya bukan menghukum, menyakiti, menyindir, tidak, tapi lebih ke membantu. Ini loh ada peraturan, nah, kamu harus mengerti kayak gini dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah melakukan hal ini. Dan kemudian kalau hukuman, itu anak jadi belajar menyembunyikan sesuatu. Dia jadi nggak jujur. Bisa aja dia jadi bilang, Bapak saya mau ada tugas keluar, tugas kerja kelompok nih di luar. Padahal dia sebenarnya main. Kenapa? Karena takut dihukum. Dia jadi menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau konsekuensi, itu menimbulkan anak harus mematuhi peraturan, belajar mematuhi. Dia nggak mau menyembunyikan sesuatu, tapi dia tetap jujur. Ini bagusnya konsekuensi. Kalau hukuman, biasanya yang terjadi anak itu jadi marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai ketika anak dihukum. Tapi kalau diberikan konsekuensi, anak biasanya ya tetap merasa kehilangan haknya lah. Merasa tidak nyaman itu jelas. Merasa diasingkan untuk sementara itu jelas. Tapi ya namanya yang teman-temannya mungkin bisa ke kantin kok dia harus mengerjakan. Itu kan merasa diasingkan. Tapi ini sifatnya hanya sementara. Karena sesuatu yang dia lakuin, itu konsekuensi. Nah, ada sesuatu yang menarik yang kemudian saya ambil. Bapak Ibu kalau dulu itu terkenal dengan reward dan punishment. Ketika dalam sistem belajar pun ada reward dan punishment. Ternyata dalam sebuah penelitian, penghargaan itu tidak baik. Ada sebuah konotasi dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Bahkan penghargaan bisa menghukum. Menarik nggak sih? Bagi saya ini menarik. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum seseorang. Yang tujuannya positif ternyata biasa menghukum seseorang. Kenapa?
penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Contoh sederhana, kalau kamu bisa menjawab, nanti kamu saya kasih permen. Ya dia akan menjawab ketika ada permennya. Ketika nggak ada permennya, tidak dijawab lagi. Saya nggak dapat apa-apa. Artinya cuma jangka pendek, bukan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ya tadi, motivasi yang timbul itu dari luar, ekstrinsik bukan intrinsik. Kalau saya bisa berangkat pagi, saya akan jadi siswa teladan, dapat penghargaan, dapat PIN di sekolah. Motivasinya dari luar, itu tidak efektif. Karena tidak semua orang, kalau dia nanti merasa, wah saya mah rumahnya jauh, nggak mungkin bisa dapat, dia tidak akan melakukan itu. Karena dia nggak mungkin dapat penghargaan itu, dia nggak mungkin dapat hal itu. Jadi menurut dia, ya itu nggak efektif buat dia. Terakhir, selanjutnya penghargaan itu merusak hubungan. Kalau Bapak Ibu sadar, saya yakin Bapak Ibu semua sadar, kita ada ranking, mungkin beberapa masih menerapkan ranking, itu menjadi salah satu yang merusak hubungan. Bagi yang ranking 1 mungkin oke, dia dapat hubungan, dapat sesuatu yang positif. Tapi bagi yang rankingnya di bawah, itu akan menjadi sesuatu yang merusak hubungan dia dengan orang tuanya, dia dengan temannya. Gara-gara kamu nih saya dibanding-bandingin, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Artinya penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan. Dari temannya kemudian, kamu mah bodoh, saya nggak mau berteman sama kamu peringkat jelek. Ternyata bisa merusak hubungan. Terus kemudian penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Dalam sebuah penelitian, kalau misalnya kita bikin artikel dan dibayar, kita berorientasi untuk dapat bayaran, sehingga kualitas artikel akan diturunkan. Tapi biasanya ini sebuah hal yang dilakukan, Pak. Jadi misalkan nih, kalau kamu, jatuhnya memang tidak profesional, betul. Kenapa? Karena dia yang penting dapat uangnya. Kalau satu artikel dapat 10 juta, dia akan bikin sehari 5 artikel. Oke, jadi 50 juta. Tapi kemudian kualitas artikel dipertanyakan. Karena orientasinya apa? Hanya penghargaannya. Jadi penghargaan itu kadang-kadang juga menurunkan kualitas. Terakhir, penghargaan itu menghukum. Tadi kaitannya dengan, ya ternyata sesuatu yang menurut kita baik ternyata bisa menghukum orang lain. Bagi yang tidak dapat penghargaan, dia merasa kayak dikucilkan, merasa tidak baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam teori ini menjelaskan bahwa sebaiknya kita menghindari penghargaan dan hukuman. Karena keduanya ternyata sama-sama tidak baik. Apakah kemudian kita tidak boleh memberikan penghargaan? Boleh. Tapi ingat, motivasinya bukan karena penghargaan, tapi karena dia memang melakukan itu karena kebutuhan dia. Jadi motivasinya yang timbul tetap dari hati. Penghargaan hanya bonus, bukan dijadikan sebuah fokus utama. Oke, saya harus pintar biar dapat jualan kelas, biar nanti dapat gratis liburan ke Bali misalnya. Tidak. Bukan itu yang dijadikan motivasi. Bukan penghargaannya yang dijadikan sebuah motivasi, tapi kenapa dia harus juara kelas. Oke, dan kemudian kita juga akan belajar tentang restitusi. Saya sendiri, ini adalah hal baru bagi saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bedanya hukuman adalah hukuman mungkin tidak mengembalikan anak ke kelompok mereka. Tapi kalau restitusi itu mengembalikan, tujuannya adalah mengembalikan anak biar sesuai dengan norma yang ada, biar sesuai dengan aturan yang ada, dan dikembalikan dengan kelompok mereka jadi lebih kuat, jadi lebih hebat, jadi tidak melanggar aturan. Itu restitusi. Nah, ini yang menarik. Ada 5 kebutuhan dasar menurut manusia. Biar lebih cepat. Apa sih kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Yang pertama jelas kita butuh bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kita butuh kebebasan. Yang keempat, butuh kesenangan. Dan kelima, butuh penguasaan. Kelima ini menurut Dr. William Glasser adalah sesuatu yang penting. Dan semua manusia berupaya memenuhi 5-5-nya. Jadi, kalau ada anak yang nakal, berarti mungkin ada kepenuhan yang dia ingin lakuin, dia ingin butuhkan. Oke. Ketika ada seorang murid yang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau aturan tadi, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan apa? Ya kebutuhan 5 tadi. Apa yang gagal? Kebutuhan hidup mungkin, kebutuhan kasih sayang mungkin, kita nggak tahu. Nah, ada sebuah contoh kasus menarik biar kita lebih gampang memahaminya. Jadi Ibu Ambar itu adalah guru di wali kelas 10B di SMA Pelita Hati.
Dia bingung karena menghadapi ulah satu anaknya yang namanya Doni. Kenapa bingung? Doni ini selalu bikin ulah di kelas. Oke, beberapa anak di 10B datang ke Bu Ambar dan ngeluh bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siangnya, bahkan dengan paksa. Jika Anda sebagai Bapak Ibu guru wali kelas, sebagai Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kalau kita ngejudge kemudian ada Doni di kelas kita, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ada yang boleh berpendapat? Mungkin boleh Bu Penny? Mungkin kalau wali kelasnya Bu Penny, mungkin akan tanya kenapa dia lakukan itu. Mungkin dia ada sesuatu hal yang membuat dia terpaksa melakukan. Tapi kalau nggak ada alasan hanya untuk senang-senang, ya pasti kita harus melakukan tindak lanjutnya. Kalau dia memiliki alasan misalnya karena tidak makan, tidak ada yang dimakan di rumah, kita pun juga akan memberi solusi bagaimana sebagai seorang wali kelas seperti itu. Mungkin singkatnya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Penny. Dan saya yakin Bapak Ibu semua juga pasti akan nanya dasar kayak gitu. Apa sih yang membuat kamu melakukannya? Tapi hal yang menarik dari Bu Penny tadi adalah ketika dia melakukannya dengan senang-senang. Berarti ada kebutuhan yang sedang dipenuhi gak sih Bapak Ibu? Balik lagi. Salah satu kebutuhannya adalah kesenangan. Berarti dia melakukan untuk senang-senang, tujuannya emang untuk cari kesenangan. Oke. Kesenangannya adalah ketika melihat temannya mukanya sedih ketika makanannya diambil. Ya itu kesenangan dia. Iya, atau kesenangannya adalah saya senang aja mencuri makanan orang lain. Atau kesenangan dia adalah ketika anaknya nangis di depan kelas karena makanannya diambil. Ya kita nggak tahu kesenangan dia apa. Nah, jadi semua tindakan itu pasti pemenuhan kebutuhan menurut teori Glasser. Jadi dia berpendapat apapun yang dia lakukan itu adalah pemenuhan kebutuhan. Jadi ketika ada anak yang bertindak mungkin di luar aturan atau melanggar aturan, kita harus tahu pemenuhan kebutuhan apa yang sedang dia layani. Kalau tadi dia bilang, si Doni misalkan bilang, saya nggak ada makanan Pak di rumah, orang tua nggak masak, jadi saya akhirnya ngambil punya teman. Oh berarti dia pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Kalau nggak makan dia mati nantinya. Jadi dia caranya adalah meminta dan memaksa dari orang lain. Kalau ternyata kebutuhannya adalah dengan penguasaan. Penguasaan ini konteksnya adalah dia ingin jadi pemimpin. Jadi kayak semua harus tunduk sama dia. Bagi makananmu. Oh ternyata tujuannya biar menunjukkan semua orang tuh takut sama dia. Dia bisa jadi pemimpin. Penguasaan kepemimpinan yang sedang dia butuhkan. Atau kalau ternyata kebutuhannya adalah tentang kebebasan. Mamanya cuma ngasih makan Doni itu mie instan. Setiap hari mie instan aja. Akhirnya Doni bosan. Dan akhirnya melihat punya temannya. Oh ini ada nugget. Oh ini ada sosis. Oh ini ada bakso. Oh ini ada ayam goreng. Dia akhirnya kemudian memilih untuk saya tuh pengen sesuatu yang bisa dipilih loh, nggak mie instan terus. Akhirnya saya ngambil punya teman, bakso punya teman, ayam punya teman. Ada kebutuhan yang sedang dia cari. Dan semua anak yang melakukan penyimpangan artinya sedang melakukan pemenuhan kebutuhan. Cuman kita nggak tahu kebutuhan apa yang sedang dia butuhkan. Ini tugas kita untuk kemudian mencari bagaimana kebutuhan yang dia butuhkan. Oke. Dan ini semua berkaitan dengan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol. Sedikit lagi Bapak Ibu maaf ya. Ada 5 posisi kontrol. Pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Oke. Ada sebuah ice breaking Bapak Ibu. Bermain peran. Dari kelima ini kita bermain peran dengan satu kata. Apa yang kamu mau? Jadi saya berharap nanti siapapun Bapak Ibu yang saya tuju, dengan kalimat apa yang kamu mau, coba tolong sebutkan ketika Bapak Ibu menjadi penghukum, gimana cara menyebutkan apa yang kamu mau. Gimana kalau membuat orang merasa bersalah ngomong apa yang kamu mau. Jadi dari satu kalimat apa yang kamu mau, kira-kira dari 5 posisi kontrol cara menyampaikannya gimana? Ya saya boleh minta bantuannya. Bu Susi mungkin boleh pilih salah satu. Terus kemudian satu catatan penting Bapak Ibu tidak boleh mengubah apapun katanya selain apa yang kamu mau. Jadi tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Cuma apa yang kamu mau. Tapi dari 5 tadi.
Boleh sebagai teman. Silakan Ibu. Apa yang kamu? Sebagai teman, apa yang kamu mau? Boleh sekali lagi dengan ekspresi muka ditunjukkan ke Bapak Ibu guru lain. Ekspresi sebagai teman gimana kira-kira? Apa yang kamu mau? Terima kasih Bu Susi. Bu Susi menyampaikan dengan senyum. Apa yang kamu mau? Dengan nada yang mungkin cukup pelan. Kalau Bu Ella mau pilih 5 mana selain teman? Karena teman sudah dipilih. Teman udah ya? Ya, selain teman Bu Ella. Nggak boleh merubah kata-kata ya? Nggak boleh. Cuma Itu itu. juga boleh. Nggak boleh ya Bu. Apa yang kamu mau? Sebagai apa Ibu? Gimana? Guru. Apa yang kamu mau? Penghukum. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan Merasa lain-lain. bersalah. Oke, silakan merasa bersalah. Boleh sekali lagi Bu Ella? Manajer. Kenapa? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Ada penekanan. Apa yang kamu mau? Seakan-akan terus kemudian bilang apa yang kamu mau dengan matanya yang mungkin alisnya dan lain sebagainya. Oke. Bu Yevi sebagai guru bahasa Indonesia kayaknya jago banget nih. Bu Yevi mau pilih yang mana Bu Yevi? Jangan nyanyi, nggak ada, maaf. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teman sudah, jadi selain teman dan pembuat orang merasa bersalah, karena duanya sudah. Penghukum boleh? Apa yang kamu mau? Boleh ditunjukkan ke teman-teman Ibu, ekspresi Ibu lagi mana? Oke, jadi apa yang kamu mau? Bu Yevi menekankan dengan apa yang kamu mau? Dengan mata dan kemudian alis. Oke, saya mau, oh Pak Prato mau? Boleh. Oke. Pak Prato mau apa? Pertanyaannya begitu sih. Apa yang kamu mau? Ini sebagai apa Pak? Pasti jawabnya manajer. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Ini bapaknya sama anaknya kan apa yang kamu mau? Menurut Pak Prapto itu posisi manajer. Apa yang kamu mau? Berupaya mengayomi gitu ya Pak. Apa yang kamu mau? Oke. Suami sama istrinya kode-kodean ini Bu ini. Oke. Kalau saya boleh ngasih contoh sederhana gini. Ketika misal saya juga orang yang masih sangat belajar tentang hal ini. Misal ketika saya marah dan depannya kemudian saya bilang, apa yang kamu mau? Saya menggunakan tangan kemudian untuk menunjuk kemudian ekspresi muka. Sadar atau tidak Bapak Ibu, sederhananya ketika kita lagi menyampaikan sesuatu, itu kata-kata terserap 10% dari pesannya yang disampaikan. Yang tersampaikan itu kata-kata cuma 10%. Yang paling banyak apa? Bahasa nonverbal tubuh. Itu 55%. Nada suara punya porsi 35%. Artinya dari kata-kata itu nggak terlalu penting karena cuma 10%. Yang paling penting adalah gerakan tubuh. Kalau Bapak Ibu udah marah dengan menunjukkan tangan, itu berarti itu yang kemudian dicap oleh anak. Oh, pesannya adalah pokoknya galak misalnya. Saya juga masih melakukan hal itu ketika jengkel banget. Apa yang mau? Tapi itu kemudian yang diingat oleh anak. Bahasa verbal kita, bukan kata-kata kita. Mungkin tujuan kita adalah untuk sesuatu yang baik, tapi bagi anak belum tentu karena pesannya hanya tersampaikan sedikit. Yang dia ingat hanya nonverbalnya, bahasa tubuh kita. Kalau kita ngomong mungkin apa yang kamu mau nak sambil merangkul itu kayaknya mungkin akan lebih masuk. Kenapa? Karena bahasa tubuhnya. Oh, bahasa tubuhnya itu tidak menyalahkan, tapi mengajak. Ayo nak, apa yang kamu mau? Nah, itu kemudian yang diingat. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Kata-kata itu cuma 10%. Bukan berarti terus kemudian kita boleh berkata-kata kasar juga, terus kemudian berkata-kata yang tidak sopan, tidak. Meskipun cuma 10%, tapi yang ditangkap juga itu maknanya. Nada suara punya porsi yang banyak, makanya tadi Bu Yevi juga apa yang kamu mau? Menegaskan hal itu, karena cukup banyak yang kemudian masuk ke dalam itu. Maumu gimana? Apa mau dan lain sebagainya. Ya boleh, itu yang kemudian di dalam nada suara. Ini yang harus kita sepakati bersama. Yang paling banyak masuk adalah bahasa nonverbal. Jadi kita harus hati-hati. Saya pribadi itu kemudian diingatkan, oke, berarti nonverbal kita karena paling banyak masuk anak itu harus kita perhatikan dengan baik. Oke, kalau Ibu nggak kebaca, saya yang coba membacakan. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi yang kemudian penting. Kita berada di posisi apa? Penghukum kah? Kalau penghukum
itu gurunya berkata biasanya kayak gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Awas ya, rasakan, ada sebuah ancaman. Oh, dia bakalan menghukum. Itu penghukum. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, jadinya gimana? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah mengatakannya, ibu stres, ibu penat ngurusin kamu. Ini berarti kita masih berada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Aku capek. Oke. Aku capek. Boleh nggak sih kamu gitu? Oke. Terus kemudian kalau sebagai teman kata-katanya gimana? Kata-katanya adalah, ayo lakuin demi ibu. Kamu bisa untuk melakukannya buat ibu. Artinya memosisikan diri kita sebagai teman. Ayo kamu lakuin buat ibu. Ingat ya, ibu pernah bantu kamu. Ini berarti memposisikan kita sebagai teman. Posisi kontrolnya adalah teman. Selanjutnya, kalau pemantau gimana? Pemantau cuma ngomong, apa peraturannya ketika dia melakukan sesuatu? Apa peraturannya? Kamu ingat gak? Apa konsekuensinya? Apa yang harus kamu taati dan sebagainya? Itu pemantau. Kalau manajer bagaimana? Kalau manajer itu lebih dewasa, dan ini yang posisi kontrol yang paling susah, dan ini yang harus kita tuju Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Dan apa yang kamu bisa untuk kemudian memperbaiki masalah ini? Jadi kita memberikan haknya kepada anak berpikir, apa yang kamu yakini untuk bisa memperbaiki masalah ini? Dia yang kemudian menentukan. Manajer sifatnya hanya membimbing dan mengarahkan. Segala keputusannya ada di anak. Kalau dia misal sepatunya hitam, oke. Sepatunya tidak hitam, kemudian ditanya, apa sih ya yang kira-kira bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal ini, untuk mengatasi masalah ini? Ini kita berada di posisi manajer. Dan pertanyaan, ini ada banyak sekali. Hasilnya, kalau kita sebagai penghukum, murid akan memberontak dan berbohong. Kalau kita sebagai membuat orang bersalah, murid akan menyembunyikan kesalahan atau kebohongannya. Kalau kita sebagai teman, murid akan ketergantungan. Kalau kita sebagai pemantau, murid itu menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau kita sebagai manajer, itu akan menguatkan pribadi murid. Itu yang harapannya. Jadi harapannya kita berada di posisi paling baik, yaitu manajer. Pertanyaan sederhana dan refleksi kita sejauh ini, kita sudah berada di posisi apa? Pemantau kah? Teman kah? Penghukum kah? Nah, yang bisa jawab Bapak Ibu sendiri dan kita sendiri. Dan kita mau jadi apa nantinya? Masih mau jadi, kalau saya pribadi kadang masih berada di posisi teman. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah di pemantau, lebih tinggi, lebih kompleks. Dan mungkin sudah banyak yang ke manajer juga. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya dan lain sebagainya. Oke. Dan harusnya kita berada di posisi apa? Tadi, pemantau, manajer. Terakhir untuk hari ini, dari saya Bapak Ibu, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Kenapa ini penting? Ini cara kita untuk kemudian menanggapi anak-anak ketika berbuat salah. Oke. Segitiga restitusi itu bentuknya segitiga. Yang pertama harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Bagian bawah itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak salah, yang kita lakuin pertama adalah menstabilkan identitasnya. Caranya gimana? Kita menstabilkan bahwa yang dia lakuin itu normal. Oke, misalkan ada anak kita yang berantem di lapangan basket karena rebutan bola, senggol-senggolan kemudian berantem. Yang harus kita lakuin pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita nanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok. Atau kemudian setiap orang pasti punya kesalahan dan pasti memiliki kesalahan karena kita manusia. Artinya yang pertama kita lakuin adalah stabilin dulu emosinya. Karena dia mungkin lagi emosi. Tadi berantem, tiba-tiba kita marahin, makin emosi. Jadi nggak boleh. Yang harus kita lakuin adalah menstabilkan dulu emosinya. Wajar kok. Saya juga dulu pernah ngelakuin itu. Bapak juga dulu pernah ngelakuin itu. Wajar sebagai manusia. Pertama penting. Kenapa ini penting? Karena dengan menstabilkan emosi, anak tidak merasa dihakimi. Anak kemudian merasa diayomi. Oh iya, ternyata memang ini manusiawi. Bukan berarti kemudian kita juga mendukung perbuatannya, tidak. Konsepnya adalah untuk menenangkan dulu, menenangkan emosinya. Setelah itu apa yang dilakukan? Validasi tindakan yang salah. Jadi setelah tadi kita menstabilkan identitas, validasi, ada tindakan yang salah nih. Oke, caranya gimana?
validasi tindakan yang salah ini adalah, misalkan dia tadi berantem, kira-kira nih nak, ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain berantem, selain tonjok-tonjokan? Kira-kira ada nggak? Kita tanya ke anak itu. Atau kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu berantem. Oke, contohnya misalkan ternyata berantem gara-gara rebutan bola basket dan akhirnya bajunya sobek. Nah, kalau dia pulang, dia bakalan dimarahin di rumah kalau bajunya sobek. Artinya dia punya alasan yang dia jaga kenapa dia akhirnya berantem. Dan itu kemudian kita validasi. Itu yang kemudian kita lakuin. Itu memang salah. Dan kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Balik lagi keyakinannya. Ditanyain, kira-kira menurut kamu yang kalian berdua lakuin tadi sudah sesuai dengan aturan sekolah kita atau belum? Sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati atau belum? Atau kamu ingin jadi orang seperti apa kalau melakukan hal kayak tadi? Kita kembalikan ke mereka. Kita kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian mereka, saya yakin semuanya akan berpikir secara positif. Iya, saya harusnya jadi orang yang lebih bijaksana, lebih baik, dan lain sebagainya. Biasanya arahnya kayak gitu. Makanya penting untuk melakukan segitiga restitusi ini tadi Bapak Ibu. Karena kadang kalau kita marah, saya pribadi kadang kalau marah tuh ya marah aja, langsung bus tanpa tanya dulu penyebabnya apa, tanpa validasi dulu dia kenapa dan lain sebagainya. Yang saya lakukan biasanya langsung just aja, kamu salah, kamu nggak boleh kayak gini. Nah, ini yang kemudian saya juga belajar gimana caranya untuk kemudian melakukan segitiga restitusi tadi. Nah, kenapa ini penting? Karena menstabilkan identitas ini adalah salah satu bagian dari teori kontrol yang kemudian kita berada di posisi mana nantinya, penghukumkah, temankah, atau sudah sampai ke manajerkah? Jadi pasti penting untuk kemudian melakukan segitiga restitusi biar kita tahu posisinya adalah sebagai manajer. Nah, ini ada sebuah contoh kecil. Sabrina itu bangun terlambat dan kemudian terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau sepatunya tidak hitam seperti peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina kemudian menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman kemudian menanyakan peraturan sekolah ke Sabrina tentang seragam sepatu. Sabrina sudah mengetahui dan kemudian harus hitam. Namun karena terburu-buru, dia salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman akhirnya bersikeras dan mengatakan, ya sudah, kalau kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan sepatu yang sama dengan peraturan sekolah. Sabrina kemudian meminta maaf dan memohon kembali ke Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah, diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan pada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani pergi ke sekolah karena malu dan akhirnya berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan sederhananya adalah, kira-kira Pak Lukman berada di posisi apa Bapak Ibu? Penghukumkah? Membuat merasa bersalahkah? Temankah? Pemantaukah? Atau sudah sampai manajer? Penghukum. Karena Bulia masih berada di posisi penghukum. Bapak Ibu setuju penghukum? Setuju, karena mungkin tidak memperhatikan alasannya. Dia, ya pokoknya aturan sekolah, kamu harus taati dan lain sebagainya. Tanpa mencari tahu, tanpa kemudian melakukan segitiga restitusi dan lain sebagainya. Kalau kira-kira dari posisi manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan Pak Lukman ke Sabrina? Kira-kira gimana? Ya jawabannya sederhana. Kamu sadar nggak bahwa kamu ada melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, tidak sesuai dengan peraturan kita. Lalu kira-kira gimana untuk memperbaikinya dan lain sebagainya. Nah, review pembelajarannya, review apa yang kita lakukan hari ini adalah kita akan saya berharap saya pribadi juga akan bisa melakukan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan saya berharap Bapak Ibu juga bisa mengajari saya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Saya mohon bantuan dan bimbingannya untuk kemudian bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak. Ini sudah saatnya refleksi kegiatan kita gimana hari ini.
peristiwanya, perasaannya, pembelajaran dan penerapan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Boleh satu orang dari setelah semua yang kita diskusikan hari ini, Bapak Ibu, ada yang mau bantu? Gimana perasaannya aja deh, paling gampang perasaan Bapak Ibu setelah tahu semua ini. Setelah kemudian diingatkan lagi, bukan tahu, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Setelah diingatkan lagi, Pak Hari boleh bantu saya gimana perasaannya? Terima kasih Mas Niko. Sama-sama. Pak Niko. Perasaan saya, ilmu Pak Niko sangat tinggi. Setelah mendengar ini, ternyata yang saya lakukan selama ini masih jauh dari misalnya manajer atau melakukan institusi seperti itu. Masih paling sebagai teman lah seperti itu, atau bahkan saya cuma menghukum seperti itu. Ya, seperti itu Pak Niko. Terima kasih Pak Hari. Saya yakin Pak Hari ini hanya merendah. Gak mungkin Pak Hari. Saya yakin ketika saya dapat masukan di kelas tuh siapa guru matematika, Pak Hari Pak keren. Gak mungkin. Pak Hari hanya merendah. Oke. Dan saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah berada di posisi kontrol yang sangat bagus. Tidak mungkin yang terendah. Saya yakin karena saya belajar dari Bapak Ibu semua dan ini hanya sedikit mengingatkan kita. Dan semoga saja ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kedepannya bisa kita lakukan sama-sama dan saya mohon bantuannya untuk kemudian bisa diajari bagaimana menjadi seorang yang baik dengan posisi kontrol yang baik. Biar disiplin positif di sekolah kita bisa tercipta, karena dengan begitu motivasi yang timbul dari dalam diri, bukan dari luar. Saya melakukan sesuatu karena saya butuh, bukan karena orang lain. Itu yang penting dan harus kita ingat bersama Bapak Ibu. Mari kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin melakukan, bukan karena pengen kita dianggap baik, bukan pengen dapat penghargaan dan lain sebagainya. Itu tidak akan ada artinya nanti, karena ketika tidak ada penghargaan kita tidak akan melakukan itu. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu jam pelajarannya dan terima kasih untuk kesempatannya berbagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan Pak Niko ya? Sesi pertanyaan nggak ada kan? Oke, karena waktunya sudah cukup. Tanya. Oh ya, selamat jalan. Selamat. Oke, jadi Bu Eka, gimana tadi pengalaman setelah refleksinya setelah sedikit berbagi kisah cerita Bu Eka? Kalau menurut saya sangat bermanfaat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Niko dan menjadi refleksi bagi saya sebagai seorang guru. Ternyata selama ini cara mendisiplinkan siswa itu masih jauh dari apa itu pakai segitiga restitusi tadi ya. Jadi baiknya harus sampai level manajer dulu baru kita bisa mendisiplinkan siswa dengan baik dan perasaannya ya merasa bersalah dengan yang sudah saya lakukan murid. Terima kasih Gitu aja. Kesannya setelah kita berdiskusi tentang budaya positif Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Niko tadi sudah memberikan pemaparannya, sudah memberikan kita pandangan yang sebenarnya mungkin sedikit ada yang kita sudah pahami, cuma seperti refreshing lagi dan juga saya mulai terbuka mata saya perbedaan dari hukuman dan juga konsekuensi dan juga tentang materi-materi dari Pak Niko ini menambah wawasan lagi pada saya, sudut pandang saya bagaimana menangani anak-anak yang baik dan sebagaimana mestinya. Itu aja Pak Niko, terima kasih presentasi Anda hari ini. Terima kasih Pak Hafiz. Oke.